Psikologi telah menjadi objek kajian sarjana Muslim hampir 1000 tahun yang lalu dengan istilah ilmu an-nafs. Salah satu tokoh ilmuwan psikologi Islam klasik adalah Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan ilmu an-nafs adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sifat-sifat, dan akhlak-akhlak pada jiwa, serta bagaimana melakukan riyadhah atau latihan pada jiwa, dan bagaimana melakukan mujahadah atau mendidik jiwa. Ilmu ini sangat terkait dengan bagaimana menata diri, ya, bagaimana menata orang lain, bagaimana menata keluarga, bagaimana menata masyarakat, sampai bagaimana menata negara. Jiwa bekerja secara organismik atau struktural, dan segala sesuatu yang keluar dari jiwa disebut dengan akhlak. Nah, qalbu adalah pusatnya kepribadian. Qalbu adalah pusatnya akhlak, dan qalbu inilah yang disebut dengan diri sejati kita. Raja pada diri kita, tuan pada diri kita, qalbu inilah yang memerintah segala bentuk gerakan pada tubuh kita. Qalbu inilah yang mendapatkan tugas dari Allah untuk beribadah di dunia dan kembali lagi ke akhirat. Oleh karenanya, ketika qalbu mendapatkan tugas untuk beribadah pada Allah di dunia, ya, dan untuk meraih kebahagiaannya di dunia dan kembali lagi kepada akhirat, maka Allah memberikan perangkat-perangkat. Perangkat pertama bernama syahwat. Syahwat adalah dorongan atau naluri untuk merasakan kenikmatan. Syahwat adalah dorongan atau naluri untuk menarik manfaat. Contohnya adalah makan, minum, tidur, senang-senang, ataupun aktivitas seksual. Tanpa syahwat ini, maka manusia akan punah. Manusia tidak bisa beribadah kepada Allah. Kemudian, perangkat kedua adalah ghadab. Perangkat ini berfungsi untuk melindungi si qalbu dalam beribadah kepada Allah dari ancaman yang datang dari luar. Jadi ghadab adalah naluri untuk melindungi diri dari segala yang dapat mendatangkan penyakit, melindungi diri dari segala hal yang dapat mendatangkan kebinasaan, penderitaan, maupun kematian. Nah, ghadab ini memiliki 3 respon, yaitu fight, flight, or freeze. Ya, hadapi, lari atau hindari, dan yang ketiga adalah freeze atau membeku. Ya. Nah, apabila manusia hanya mengandalkan syahwat dan ghadab ini, maka kualitas manusia sama dengan binatang. Oleh karenanya, manusia perlu dibekali oleh perangkat yang ketiga, yaitu bernama akal. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Nah, akal ini adalah naluri bernalar, naluri berpikir untuk memahami segala sesuatu yang bersifat material di dunia ini. Nah, dengan 3 perangkat ini, manusia sudah bisa beribadah kepada Allah, ya. Tetapi yang membedakan manusia Muslim dengan non-Muslim atau dengan ateis adalah perangkat yang keempat. Perangkat keempat ini adalah kekuatan al-adl atau adalah kekuatan keadilan
yang bersumber dari syariat Islam. Nah, apabila dorongan syahwat, dorongan ghadab, dorongan akal tidak sesuai dengan syariat, maka disebut dengan akhlak razilah atau akhlak buruk. Psikologi menyebutnya ini dengan psikopatologis, ya. Ghazali menyebutnya dengan qalbun marid, hati yang sakit. Dan apabila syahwat, godok, akal diselaraskan dengan syariat, maka disebut dengan akhlakul karimah. Nah, inilah yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Psikologi menyebutnya dengan mental yang sehat. Akhlak razila merupakan simbol dari kezoliman pada diri sendiri. Dan akhlak karimah adalah simbol keadilan pada diri sendiri, di mana keadilan ini akan sampai kepada orang lain, akan sampai kepada masyarakat, bahkan akan sampai kepada negara. Jadi, menegakkan keadilan pada diri sendiri berarti kita juga ikut serta dalam menjaga lingkungan masyarakat kita untuk dalam keadaan sehat secara mental.